tujuannya adalah agar petani-petani karet ini dapat merdeka, dapat menjual hasilnya, terutama kaplem yang selama ini diproduksi dengan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dan juga dengan metode tadi yang jujur dan transparan. Jadi produk ini diharapkan ya dapat memerdekakan petani karet. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka FBD Usaha Hasil Kayu Provinsi Sumatera Selatan secara resmi dibuka. Tentang pasar dan pola perdagangan getah karet nasional kepada Mas Vincent, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Vincent Luhur, selaku co-founder dan CEO dari Tanio atau PT HVI Asia. Belakangan ini bahkan pabrik-pabrik kram rubber sudah melakukan impor karet dari luar negeri. Ya mungkin tadi kata Pak Mirza, kita bagusan ekspor jangan import, ya Pak. Tapi kenyataannya bahkan bahan-bahan baku aja kita sudah harus impor dari luar negeri. Padahal ini gak sesuai dengan faktanya bahwa ya sebenarnya karet masih banyak di Indonesia begitu. Tapi pabrik-pabrik harus melakukan impor. Bahkan dari data terakhir pabrik Indonesia membutuhkan impor sebesar 100.000 ton karet per tahun. Nah, lucu sekali gitu kan. Kalau kita lihat ya, bahkan ini ada salah satu foto impor dari terutama dari negara-negara Afrika, begitu. Nah, next. Nah, ya sebenarnya yang teriak-teriak bukan hanya industri, tapi petani juga. Petani di Sumatera Utara sekarang mereka juga sudah merasa resah dengan panjangnya mata rantai pengepul yang selama ini ya petani-petani tersebut terjerat dan tak punya akses ke industri begitu. Nah, kalau saya lihat bahkan dari berita-berita ini juga ya bahkan kondisi karet di Indonesia sudah diprediksikan akan punah 10 tahun ke depan apabila tidak ada terobosan atau solusi begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rantai pasok yang panjang. Nah, mungkin ini dialamin juga mungkin gak cuma di industri karet, di industri lain juga selama ini juga mengalami mata rantai yang panjang. Nah, oleh karena itu ya kita perlu melakukan satu terobosan. Nah, sebenarnya selain panjangnya mata rantai tersebut, yang jahat dari, ya mungkin saya bilang jahat dari para pengepul atau ya ada gak semua jahat ya, ada juga yang baik mungkin. Nah, mungkin dari selain mata rantai yang panjang, selama ini petani tertipu oleh manipulasi timbangan. Kemudian kalau di karet kita ada istilahnya kadar karet kering, jadi kualitasnya ada diukur. Nah, namun selama ini petani tidak dikasih tahu nilainya. Kemudian belum lagi harga yang tidak menentu atau kalah jauh dari pasar begitu. Nah, memang dari sisi biaya produksi dan produktivitas ya perlu adanya bantuan-bantuan dari pemerintahan mungkin ya, terutama dalam hal penelitian, dalam hal membantu subsidi dan sebagainya. Nah, namun dari sisi off-taker, dari sisi swasta, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan terobosan untuk memutus rantai tersebut yang panjang. Next. Nah, ini kalau kita lihat memang Tanio sering aktif di sosial media karena kita memang kan startup generasi sekarang, kita harus fokus di aplikasi, di sosial media, dan ternyata kita menerima banyak feedback dari para petani, bahkan dari para pelaku industri. Kebanyakan komplain dengan harga yang rendah, kemudian krisis kepercayaan. Kami sudah mengedukasi petani untuk menghasilkan latex premium yang selama ini mungkin sangat jarang sekali petani-petani menghasilkan latex premium karena kualitasnya perlu dijaga ketat. Kemudian kebersihan juga harus
dijaga, teknik sadap juga harus dijaga, dan kita sudah berhasil tadi dengan 1.500 petani. Namun setelah kami survei di beberapa lokasi, terutama di wilayah hutan juga, banyak sekali karet-karet yang masih belum memenuhi kualitas. Nah, oleh karena itu Taniup menyiapkan program baru. Ini juga yang baru akan diluncurkan pada 17 Agustus nanti bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, yang kita sebut Bokar Merah Putih, di mana tujuannya adalah agar petani-petani karet ini dapat merdeka, dapat menjual hasilnya, terutama kaplem yang selama ini diproduksi dengan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi, dan juga dengan metode tadi yang jujur dan transparan. Jadi produk ini diharapkan ya dapat memerdekakan petani karet. Jalan-jalan pakai sendal karet, ke pasar membeli jeruk. Mau penghasilan lebih dari karet? Buktikan saja di Taniup. Saya Ella, sebut saja Mawar dari Kopi Sukjaya. Jadi yang saya tertarik sekali ya dengan konsep Taniup tadi. Memang mungkin sekarang masih dalam tahap di karet. Nah, saya di sini yang saya ingin tanyakan untuk Mas. Tadi disebutkan di situ bahwa kita ini kan Taniup ini digitalisasi. Ya. Sekarang kita tahu sendiri bahwa petani itu terutama ya untuk yang karet itu yang pelosok, ya. Kalau juga dulu saya keluarga saya dulu mungkin 2 generasi di belakang itu juga petani karet. Kalau kita dulu istilahnya apa kalau karet itu nah itu mereka biasanya itu kayak jarang keluar dari perkebunan di situ gitu kan, jauh dari informasi apalagi teknologi. Nggak tahu kalau sekarang ya Bapak Pak Binca nanti bisa informasi. Apakah ada tantangan yang demikian susahnya sampai untuk terjadi digitalisasi ini? Karena saya lihat ini juga akan bisa kita tularkan seperti kata moderator ke produk-produk hasil hutan bukan kayu, misalnya madu, kopi dan lain sebagainya. Dan saya terus terang nih, kita diskusi dari bidang kopi, wah ini bisa dicontoh untuk kopi. Kita kan banyak dari sana, terima kasih. Ya Bu Ella, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, benar sekali kata Ibu, memang ya tantangan-tantangan yang paling banyak dihadapi di lapangan, paling banyak ya adalah kendala sinyal memang Bu. Ya, karena memang kita lihat ya belum semua kawasan hutan, terutama di pelosok-pelosok yang tercover oleh jaringan-jaringan ataupun tower-tower begitu. Namun memang dari Taniup sendiri kami biasanya mensurvei dulu wilayah tersebut, dan kami mencari titik-titik di mana ada internet yang bagus atau sinyal yang lebih bagus begitu. Dan mungkin di tempat tersebutlah yang kita jadikan titik pengumpulan begitu. Jadi semua petani-petani diarahkan untuk mengumpul ke sana begitu. Tapi ya memang ini ya menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Ya, karena ya harapannya sih memang kedepannya ya bahkan jaringan telepon, internet bisa masuk sampai ke kawasan hutan. Tapi untuk saat ini ya solusinya seperti itu begitu.